Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita tentang angin puting beliung yang menerjang di beberapa wilayah di Indonesia. Kerusakan yang terjadi cukup besar. Banyak atap rumah yang berantakan, pohon-pohon pada tumbang, dan tentu saja ini akan menyisakan sebuah trauma. Mengalami peristiwa seperti ini tentu saja sangat menakutkan. Di dalam kehidupan kita, sesungguhnya juga banyak hal yang membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, khawatir, yang kemudian tidak sedikit membuat trauma tersendiri di dalam kehidupan kita. Mulai dari urusan rumah tangga sampai ke pekerjaan, bahkan urusan pelayanan, tidak sedikit kita mengalami goncangan kepercayaan. Kadang kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apa yang kita lakukan dan kerjakan, kita pikir kita sudah melakukan dengan baik, tulus, dan sungguh-sungguh. Namun kenyataannya menjadi buruk. Bisa saja yang kita lakukan disalah mengerti oleh orang lain atau karena miskomunikasi, sehingga hal ini menimbulkan rasa kesal di dalam diri kita. Sesungguhnya di dalam perjalanan hidup ini akan banyak hal yang mengejutkan, mengecewakan, namun juga terjadi hal yang sebaliknya, yaitu hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Disinilah kita harus belajar untuk melihat segala sesuatu dari kebaikan Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah kita melakukannya bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kolose 3 ayat yang ke-17. Melakukan segala sesuatu yang didasarkan kepada kasih Kristus akan menolong kita untuk bertahan di dalam menghadapi berbagai macam goncangan iman dan kepercayaan. Ketika kita melakukan bukan dengan tujuan untuk menyakiti atau mengecewakan atau melukai orang lain, sesungguhnya melalui ketulusan kita akan berbuah kebenaran, yaitu sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Inilah yang menolong kita untuk tetap mengucap syukur dengan apapun yang terjadi, sekalipun yang kita terima serasa diterjang angin puting beliung. Melakukan segala sesuatu yang didasarkan kepada kasih Kristus akan membimbing kita untuk tetap mau melakukan kebaikan dan kebenaran. Mungkin orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang bodoh, namun kekuatan kasih Kristus adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Bukankah Kristus juga ditolak, dibenci, dianiaya? Apakah Kristus melakukan hal yang salah dan merugikan orang lain? Tentu tidak. Sebaliknya, Kristus banyak melakukan perbuatan kasih, menolong dan memulihkan orang lain, memberkati banyak orang. Intinya, tidak semua kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan akan mendapat respon positif. Mungkin malah sebaliknya, respon yang kita terima adalah negatif. Menurut saya, tidak perlu merisaukan respon dari orang lain. Ketulusan kita yang didasarkan kepada kasih Kristus adalah harta kekuatan yang paling berharga. Sekalipun kesulitan menghadang, kiranya kita tetap mengerjakan dan melakukan kebaikan. Memasuki minggu pertama di bulan ini, kiranya kita tetap memiliki hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami berbagai masalah yang membuat kita takut, membuat kita khawatir dan stres, namun kita akan melihat bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan akan senantiasa melingkupi kita, sehingga kita dapat menjadi tenang. Sebab kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, memang ketika kami dengan tulus melakukan sesuatu yang baik, yang benar, seringkali respon yang terjadi adalah tidak baik. Seringkali mungkin kami akan disalahkan, disalah mengerti, terjadi sebuah miss, dan ini seringkali membuat kami menjadi kecewa dan marah. Namun hari ini kami diingatkan bahwa motivasi kami ketika melakukan sesuatu, berbuat sesuatu itu adalah karena kami mengasihi Engkau. Ajarlah kepada kami untuk mensyukuri apapun yang kami terima. Ajar kepada kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau sehingga kemuliaan dan kami bisa belajar untuk selalu meninggikan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pencapaian kita, kesuksesan kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi biarlah Tuhan yang boleh menilai segala ketulusan hati kita melalui apa yang kita kerjakan. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.